Safety Solution. Dan selaku host kita pada acara webinar malam hari ini, terima kasih Pak Niko telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan rangkaian acara pada malam hari ini. Oke, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sebajikan. Selamat malam dan apa kabar semuanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kak. Baik. Dalam keadaan sehat walafiat, bahagia dan sukses selalu ya, amin. Lalu bagaimana untuk rekan-rekan, apakah sudah siap untuk mengikuti acara webinar pada malam hari ini? Teks dulu musik. Sambalan. Sambalan. Halo. Iya. Bagaimana untuk rekan-rekan, apakah sudah siap untuk mengikuti acara webinar pada malam hari ini? Siap. Sudah siap ya. Coba saya minta tolong dong untuk rekan-rekan, untuk kesiapannya. Coba boleh minta tolong kasih reaction jempolnya, baik di icon reaction maupun di kolom chat. Coba saya pengen tahu kesiapan rekan-rekan ya. Oke. Ya, sepertinya semuanya sudah pada siap ya. Dan sudah pada nggak sabar untuk mendengarkan penyampaian materi malam hari ini oleh Bapak Yakin. Oke, terima kasih rekan-rekan atas reaction jempolnya dan sudah bersedia hadir pada acara webinar malam hari ini. Jumlahnya masih ini ya, jumlah pesertanya masih sedikit. Semoga saja di tengah-tengah acara makin banyak yang join ya. Untuk yang lain mohon di-unmute dulu. Oh ya, untuk rekan-rekan yang lain tolong untuk mikrofonnya boleh di-unmute dulu Pak Niko. Saya. Sudah Mbak. Baik ya, dilanjut ya. Saya berharap untuk rekan-rekan tetap stay sampai akhir acara ya. Jangan sampai acara belum selesai menghilang begitu saja bagaikan ditelan bumi. Oke, lanjut. Selanjutnya mohon izin untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Eli Alawiyah. Saya selaku pengurus PT Menara Permaisuri. Acara hari ini adalah acara webinar tentang implementasi K3 listrik berdasarkan Permenaker nomor 12 tahun 2015 yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Dan yang akan dibawakan oleh narasumber kita yaitu Bapak Yakin Ermanto STMMB. Beliau sangat keren sekali dan beliau juga dikenal sebagai subject matter expert HSE. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Yakin Ermanto yang kami hormati. Terima kasih Pak sudah bersedia hadir pada acara webinar malam hari ini. Baik, untuk rekan-rekan semuanya ya, diharapkan menggunakan pakaian yang sopan dan rapih, dikarenakan nanti di akhir materi akan ada sesi foto bersama ya. Dan diharapkan untuk rekan-rekan ketika nanti sesi foto bersama on cam semuanya ya. Setelah itu dilanjut untuk Pak Niko memberikan link absen pada kolom chat maupun di WA group ya. Nanti rekan-rekan jangan lupa untuk mengisi link absennya. Kemudian untuk yang terakhir akan ada sesi tanya jawab. Bagi 3 pertanyaan yang terbaik akan mendapatkan hadiah menarik atau door prize menarik, yaitu akan mendapatkan seragam safety Menara Permaisuri seperti saat ini yang saya pakai ya seragamnya. Dan yang kedua mendapatkan tumbler. Tumblernya kurang lebih seperti ini ya rekan-rekan ya. Cukup jelas tidak? Dan ini ada tulisannya PT Menara Permaisuri atau Safety Solution. Nah, jelas. Iya. Oke. Dan yang ketiga akan mendapatkan lanyard atau gantungan kunci seperti saat ini yang saya pakai ini. Lalu kemudian bagi rekan-rekan yang ingin mendapatkan e-sertifikat,
akan ada syarat dan ketentuannya. Adapun untuk syarat dan ketentuannya nanti akan tertera bersamaan dengan link link absen ya. Nanti rekan-rekan boleh cek sendiri pada saat mengisi link absen ya. Oke, demi kelancaran acara pada malam hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Baik, berdoa selesai. Oke, karena waktu sudah menunjukkan pukul 19.37, kami persilahkan kepada Bapak Yakin untuk menyampaikan materinya. Kepada Bapak Yakin, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Eli dan juga Pak Niko dari jajaran manajemen PJK 3 Menara Edukasi dan rekan-rekan yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kawan-kawan sekalian. Om Santiastu, nama budaya, salam kebajikan. Malam hari makan soto, nikmat rasanya tanpa ajinomoto. Wajah cantik dan wajah ganteng enak difoto. Jumpa lagi kawan-kawan dengan saya Yakin Ermanto. Nah, biasanya malam-malam begini tetap kita harus mengatakan apa kabar pada malam hari ini. Kawan-kawan jawabnya, hari ini saya sehat dan selalu terhindar dari yang namanya sakit penyakit. Oh yes baby, gitu ya. Saya ucapkan selamat malam kepada rekan-rekan sekalian, ada Pak Arifin, Pak Mahfudin, Catu, kemudian Pak Jainuddin, Pak Muhadir, Edi, Pak Didi, kemudian Maulana, dan rekan-rekan kita yang lain ya, yang nantinya akan masuk lagi di sesi-sesi saat kita menyampaikan pelatihan. Tapi karena waktu kita tetap terus berjalan, maka kita duluan dulu ya. Baik, rekan-rekan sekalian, kita akan mulai dengan menampilkan sebuah video. Sebelum kita mulai, nah dari video ini kawan-kawan coba dilihat dulu ya. Apa yang nanti tindakan yang akan kawan-kawan lakukan ketika ada melihat kejadian seperti di dalam video ini. Ya, kawan-kawan sekalian, dari video ini rekan-rekan melihat ada listrik yang tampak ya. Nah, kira-kira kawan-kawan ketika melihat kejadian-kejadian seperti ini, yang pertama kali yang ada di benak pikiran kawan-kawan, apa tindakan yang kawan-kawan akan lakukan? Ada yang mau menyampaikan pandangannya? Satu orang. Apa tindakan yang akan kita lakukan ketika kita melihat ada arus listrik yang bertegangan, yang tampak? Apa yang kawan-kawan akan lakukan pertama kali adalah Menghubungi pihak PLN. iya, BPJS 86 terkopi manis ya. Ulala, Mama Mia, Lejatos. Jadi Anda menghubungi nomor-nomor penting dulu. Jangan kawan-kawan niatnya ingin menolong, malah kawan-kawan nantinya kena todong. Nah, untuk itu kita akan membahas terkait mengenai materi kita, bagaimana cara mengimplementasikan K3, keselamatan dan kesehatan kerja di bidang kelistrikan berdasarkan peraturan-peraturan menteri yang kawan-kawan sudah ketahui. Salah satunya ada peraturan nomor 12 tahun 2015 dengan nanti penggantinya ada peraturan menteri nomor 33 tahun 2015. Baik, apapun jenis pelatihannya, kita awali dengan safety moment terlebih dahulu, kawan-kawan sekalian. Perhatikan di sekitar kiri kanan kawan-kawan, ada nggak kabel-kabel listrik yang berserakan? Kalau ada, tolong dirapikan.
Dan jangan lupa sediakan segelas air putih, karena tubuhnya kawan-kawan pasti membutuhkan air putih ya. Dan bukan membutuhkan tetesan air mata seorang mantan yang dulu pernah kita miliki. Jika nanti terjadi kebakaran, gunakan alat pemadam api ringan yang sesuai, atau yang kita kenal dengan istilah APAR. Jangan kita menggunakan api asmara, karena itu nanti tidak akan padam. Karena api asmara itu hanya ada di sebuah lagu. Api asmara yang dahulu pernah membara. Enak kali, enak kali, enak kali, kali enak, kali enak. Kita bilang gitu ya. Kemudian yang ketiga, ketahui jalan keluar jika nanti terjadi keadaan darurat. Baik itu kebakaran, ledakan, gempa. Di mana titik kumpulnya? Di mana mastering point-nya? Kawan-kawan silakan menuju titik kumpulnya, mastering point-nya. Jangan lari ke kedai kopi, apalagi kita lari ke ruang karaoke sambil menyanyikan sebuah lagu. Kelakuan si kucing garong, kerjanya jadi pelakor, gitu misalnya ya. Baik, kawan-kawan, kita awali juga dengan sebuah quote. Kegagalan adalah bumbu kehidupan. Kegagalan membuat kita bisa menjadi manusia lebih tangguh. Bob Sandino. Maknanya apa kawan-kawan? Jangan kawan-kawan nanti takut untuk mencoba. Apapun nanti yang akan saya berikan sebuah pertanyaan-pertanyaan, silakan kawan-kawan memberikan jawaban. Ya, jangan takut salah, jangan takut nanti Pak diketawai jawaban saya, nggak ada. Semuanya di sini kita belajar. Tidak ada kata gagal, yang ada kata adalah untuk belajar. Oke? Baik. Kawan-kawan, bagian pertama kita awali dengan pendahuluan. Seperti yang kawan-kawan ketahui, ada jas merah. Jas merah itu adalah jangan sekali-kali kita melupakan sejarah. Ada dasar-dasar hukum yang mengatur tentang keselamatan kerja. Namanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70. Berhubungan dengan keselamatan kerja ya, atau disingkat dengan K2. Tetapi K2 ini kan kalau kita bilang umum, general. Kalau di kedokteran kita bilanglah peraturan ini dokter umum. Nah, karena hari ini kita membahas terkait mengenai listrik, maka kalau di kedokteran namanya dokter spesialis ya. Kita spesialis nih, bicara tentang listrik. Maka apa peraturan yang pertama kali yang harus kita ketahui? Ini namanya Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 12 tahun 2015 tentang K3 kelistrikan. Nah, tetapi karena K3 listrik ini sifatnya dinamis, ada perubahan-perubahan, maka ada perubahan terhadap peraturan yang terbarunya, yaitu Permenaker nomor 33 tahun 2015. Pak Yakin, kenapa nggak Bapak jelaskan aja Permenaker nomor 33 tahun 2015? Nah, karena kita awali dulu jas merahnya. Jas merah adalah jangan sekali-kali kita melupakan sejarahnya. Bahwa peraturan ini muncul pertama kali dari ini, Permenaker 12 2015. Beberapa saat yang lalu di Kota Medan, ada kejadian seorang ibu, mayatnya ditemukan seminggu kemudian karena terjadi kecelakaan akibat tidak mengetahui penggunaan lift. Itu kawan-kawan tahu ya, sudah viral beberapa tahun yang lalu di salah satu bandara di Kota Medan. Nah, untuk bicara tentang kelistrikan yang berhubungan dengan elevator dan eskalator, itu namanya Permenaker nomor 6 tahun 2017. Jadi kalau kita memberikan pendapat, kawan-kawan, tidak boleh lagi pernyataan-pernyataan yang tidak ada objektivitasnya. Jadi objektivitasnya ini yang kita gunakan. Nah, kebetulan saya seringkali memberikan pelatihan untuk sertifikasi teknisi K3 listrik dan ahli K3 listrik. Nah, untuk teknisi K3 listrik, ini dasar hukumnya, pengambilan sertifikasinya ada di dalam Kepdirjen nomor 48 tahun 2015 tentang teknisi K3 listrik. Kalau yang calon ahli K3 listriknya, Kepdirjen nomor 47 tahun 2015. Nah, inilah kawan-kawan. Jadi suatu saat kalau kawan-kawan di sini mengambil sertifikasi, yang mana? Kalau ahli Anda ikuti nanti nomor 47. Kalau yang teknisi nomor 48. Ini dari sertifikasi Kemenaker ya. Nah, nanti kalau kita
BNSP ada namanya SKKNI, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Nah, inilah dasar hukum yang kita gunakan sebagai bagian dalam memahami konsep dari K3 kelistrikan. BPJS 86 terkopi manis kan? Nanti kalau saya bilang BPJS, jawabannya BPJS Pak, 86 terkopi manis. BPJS itu kepanjangan dari bayar pakai jempol saja. Oke, tadi saya sudah katakan di awal, inilah yang pertama itu, Peraturan Menteri nomor 12 tahun 2015 tentang K3 listrik. Nah, tetapi ini bermanifestasi dengan peraturan yang terbarunya, tapi tetap sama dengan tahun 2015. Tapi dia hanya berbeda nomornya. Nomor 33 tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 12 tahun 2015 tentang keselamatan kesehatan kerja listrik di tempat kerja, kawan-kawan. Nah, inilah dia untuk jas merahnya ya. Nah, kenapa Pak ini berubah? Kalau kita buka di dalam peraturannya, dia mengatakan bahwa Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 12 tahun 2015 tentang K3 listrik di tempat kerja sudah tidak sesuai lagi dengan prosedur pelayanan K3. Maka dengan ada pertimbangan dalam huruf A perlu menetapkan peraturan pengganti Peraturan Menteri nomor 12 tahun 2015, yaitu Peraturan nomor 33 tahun 2015 tadi. Nah, jadi kalau ditanya apa kepanjangan dari K3, kawan-kawan jawabnya keselamatan, kesehatan kerja ya, bukan keliling-keliling cari kopi. Sambil kita bilang, udah ngopi belum? Yuk, 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 curug kukuk, kuluk, 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 kuluk. Kita bilang gitu. Jangan ya. Nah, rekan-rekan sekalian, di dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 12 tahun 2015, ada di dalam pasal 1 mengatakan bahwa listrik itu dibangkitkan, digairahkan. Jadi pembangkit listrik itu adalah kegiatan untuk memproduksi, kan, membangkitkan listrik dari berbagai sumber tenaga. Kawan-kawan pasti sudah tahu ya, ada pembangkit listrik tenaga air, PLTU, Coal Fire Steam Power Plant, PLTS, Surya, PLTD, diesel. Sekarang lagi marak-maraknya renewable energy ya, energi terbarukan. Pakai wind ini ya, power plant-nya ya. Pembangkit listrik tenaga anginnya. Nah, ini solar cell juga banyak sekali kan. Jadi listrik itu kita bangkitkan, kita gairahkan untuk nanti digunakan dalam berbagai sumber tenaga. Nah, apakah pembangkit listrik ini sampai di sini aja? Di dalam Permenaker 12 tahun 2015, dia perlu ditransmisikan. Jadi transmisi listrik ini adalah kegiatan penyaluran tenaga listrik dari pembangkit listriknya tadi kan, sampai nanti ke saluran distribusi listrik. Contoh, saya punya pembangkit listrik tenaga uap PLTU, Coal Fire Steam Power Plant. Nilainya adalah 2 kali 1000 megawatt yang ada di Suralaya atau di Paiton dan juga ada nanti di Tanjung Jati. B Jepara yang cukup besar juga 800 sekian megawatt ya. Kalau Tambak Lorok ada juga di Semarang. Tapi dia itu ke pembangkit listrik untuk power generation-nya, steam transmission, PGNT. Nah, kawan-kawan, kalau kita bangkitkan listrik di pembangkit listrik, apakah dari unit penaik tegangan ini langsung dikirim ke rumah kita? Tidak kan? Kalau sampai dikirim ke rumah kita, terjadi kebakaran. Maka akan dikirimkan dulu ke saluran udara tegangan ekstra tinggi atau yang kita kenal dengan istilah SUTET, gitu ya. SUTET. Nah, SUTET. Saluran udara tegangan ekstra tinggi. Kalau kita buka di dalam IEC, International Electrical Commission, dan juga PUIL 0225 tahun 2020, bahwa SUTET itu dia di atas 120 kV kan. Nah, kalau 120 kV
Kalau kita masukkan ke dalam volt, berarti 120.000 volt. Benar ya, kan ya? Berarti kalau ini 150 kV, berarti 150.000 volt. Apakah dari 150.000 volt ini langsung dikirimkan ke rumah kita? Oh, tentu tidak. Maka dikirim dulu ke stasiun penerima untuk diturunkan menjadi SUTT. Saluran udara tegangan tinggi, gitu ya. 20 kV. Berarti 20.000 volt. Nah, apakah langsung dikirim juga ke rumah kita? Tidak, kan? Dikirim lagi ke saluran-saluran distribusi untuk diturunkan di unit penurun tegangan. Nah, dari unit penurunan tegangan ini dibangunlah jaringan-jaringan, tiang-tiang listrik, jaringan distribusi 220 volt. Itulah yang dikirimkan ke rumah kita, ke gedung-gedung, sampai nanti ke industri-industri. Jadi proses dari mulai dia dibangkitkan sampai nanti ditransmisi, distribusikan, maka kita butuh penerapan K3 listrik. Ya, kan ya? Nah, jadi setelah ditransmisikan, ada namanya didistribusikan. Jadi kegiatan untuk menyalurkan tenaga listrik dari sumber daya listrik yang besar sampai ke pemanfaatannya. Inilah yang seringkali kan, kalau cuaca ekstrim, hujan deras, inilah paling seringkali diserang sama petir, gitu ya. Maka pernah kejadian, mungkin di daerah tempat kawan-kawan, kalau di Sumatera, beberapa bulan yang lalu, bulan Juni, di awal Juni ya, listriknya padam cukup lama. Nah, jadi rekan-rekan, setelah kita melakukan distribusi, kita lanjut lagi ke namanya pemanfaatan listrik. Menurut Permenaker nomor 12 tahun 2015 pasal 1, bahwa pemanfaatan listrik adalah kegiatan untuk mengubah energi listrik menjadi energi-energi bentuk lainnya. Banyak ya, cahaya, tekanan, temperatur. Maka kita manfaatkan, listrik itu kita manfaatkan. Nah, setelah kita manfaatkan listriknya, maka kita membutuhkan instalasi listrik. Maka kalau kita buka di dalam PUIL 0225/2020 sebagai acuan kita dalam melakukan instalasi listrik. Dia adalah jaringan perlengkapan listrik yang nanti untuk membangkitkan, memakai, mengubah, mengatur, mengalihkan, mengumpulkan, membangkitkan tenaga listrik. Nah, kalau sekarang kan untuk meteran kita sudah rata-rata pakai token ya. Tapi kalau orang-orang tua zaman dahulu kan dia tidak ya. Nah, jadi ketika kita menggunakan token listrik, lalu kita menggunakan yang namanya, anggap aja lah di rumah kawan-kawan pakainya MCB. MCB, kalau di MCB miniatur circuit breaker ya. Kalau di perkantoran kita pakai LCB, electrical leak circuit breaker. Nah, ini paling nyaman digunakan. Nah, kalau MCB ini kelas-kelas rumahan ya. Lalu kita bagi. Di sini ada stop kontaknya, switch on off-nya. Nah, switch on off ini yang kita gunakan untuk menghidupkan lampu-lampu kita. Sementara untuk MCB yang lainnya, kita gunakan untuk plug, menghidupkan TV, komputer, dan seterusnya. Nah, jadi di sini dibutuhkan yang namanya jaringan perlengkapan listrik yang kita kenal dengan istilah instalasi listrik. BPJS 86 terkopi manis, ulala, mama mia, lejatos kan? BPJS ya. Nah, rekan-rekan sekalian, kalau kita melakukan pemasangan instalasi listrik, kan kita membutuhkan perlengkapan listrik. Jadi bedakan rekan-rekan antara perlengkapan listrik dengan peralatan listrik ya. Kalau perlengkapan listrik itu setiap benda yang digunakan untuk keperluan membangkitkan kan.
mengkonversi, mentransmisi, mendistribusi dari pemanfaatan energi listrik. Contohnya apa? LCB, MCB, sekringnya kawan-kawan, plugnya, banyak sekali ya. Nah, jadi perlengkapan listrik ini sangat berbeda dengan peralatan listrik. Kadang-kadang waktu saya memberikan pelatihan, saya tanya, apa beda antara perlengkapan dan peralatan listrik? Rata-rata peserta itu masih sama menjawabnya, kawan-kawan. Nah, jadi kalau peralatan listrik itu adalah barang yang nantinya sebagai unit lengkap ini dapat mengubah energi, kan, menjadi energi bentuk lain. Kipas angin, televisi, itu peralatan listrik namanya. BPJS 86 terkopi manis, rekan-rekan sekalian ya. Oke, kalau kawan-kawan sudah 86 terkopi manis, baru saya lanjut. Nah, kalau begitu, apa Pak tujuan saya mempelajari K3 listrik ini? Karena di dalam pasal 2 mengatakan, pengusaha dan ini bisa kedua-duanya, atau bisa salah satunya, pengurus. Pengurus berarti manajemen perusahaan kita. Mereka harus wajib melaksanakan K3 listrik di tempat kerja, kan? Nah, kalau kita sudah dikatakan wajib, berarti harus. Nggak bisa ditawar-tawar lagi. Jadi apa tujuan dari pelaksanaan K3 listrik ini? Di dalam pasal 3 dikatakan. 1. Untuk melindungi keselamatan. Hanya keselamatan saja? Tidak, kan? Kesehatan dari tenaga kerja kita. Orang lain yang berada di dalam lingkungan tempat kerja kita. Dari bahaya-bahaya arus listrik yang bertegangan. Nah, apakah hanya itu saja? Tidak, rekan-rekan. Ternyata kita membutuhkan instalasi listrik kita yang aman. Handal. Kalau handal ini artinya reliability, kan? Unggul. Dia akan memberikan keselamatan bangunan beserta isinya. Dan yang C, untuk menciptakan tempat kerja kita yang selamat dan sehat untuk mendorong produktivitas. Jadi kalau kawan-kawan sudah tahu tujuan dari K3 listrik. Nah, jadi apa yang kawan-kawan buat nanti yel-yel di tempat kerja? Masihkah Anda membuat yel-yel safety yes, accident no? Janganlah kawan-kawan. Kalau safety yes and accident no, Anda hanya selamat. Padahal dibilang selamat sehat. Di sini selamat sehat. Serta produktivitas kita jaga. Jadi yang kita bilang apa? S3, selamat, sehat, sejahtera, lingkungan Anda jaga. Oh yes, baby. Accident, no way. Enak kali, kali enak. Kuluk. Kita bilang. Nah, jadi kawan-kawan, mulailah Anda mengurang-urangi kata tulisan-tulisan safety first itu, kan? Untuk apa kawan-kawan selamat, sehat, tapi gajinya telat? Cinta yang tulus itu butuh duit, kan? Butuh cuan, butuh hepeng, butuh money. Jadi jangan lagi, sekarang 2024, jangan lagi menggunakan istilah-istilah safety first. Itu namanya kawan-kawan sedang dikerjain itu. 2024, kita diminta bukan hanya safety first. Kita selamat, kita sehat, karena tahun 2020, 2021, 2022 kita menghadapi COVID-19. Kemudian kita sejahtera, kan? Dan lingkungan kita jaga. Sekarang panas bumi kita udah naik 33 sampai 34 ya negara kita menurut BMKG. India berapa? 40, kan? Timur Tengah 49. Nah, gimana itu panasnya itu, kan? Maka di dalam pasal 4 dikatakan pelaksanaan K3 ini merupakan pelaksanaan dalam persyaratan K3. Kapan kita melaksanakan K3 listrik? Kawan-kawan seringkali mengenal istilah P, D, C, A. Ada yang tahu kepanjangannya ini apa? P, D, C, A. Apa ini? Plan, do, check, action. Do, Action. check, action. Iya. Berarti
Ucapan adalah manifestasi dari buah pemikiran. Buah pemikiran harus dilakukan dengan konsisten. Maka jangan nanti kawan-kawan ganti ini menjadi plan, do, cuekin aja. Plan, do, cari-cari alasan. Ujung-ujungnya minta maaf. Jangan ya kawan-kawan ya. Nah, jadi nantinya pelaksanaan persyaratan ketiga mulai dari perencanaan, pemasangan, penggunaan, perubahan, pemeliharaan, pemeriksaan, dan pengujian harus dilaksanakan K3 listrik. Di mana itu, Pak? Tadi kita sudah katakan, persyaratan K3 listrik mulai dari pembangkit. Setelah dibangkitkan, ditransmisikan. Kemudian didistribusikan. Kemudian kita manfaatkan untuk peralatan dan kegiatan-kegiatan kita sehari-hari. Jadi ketika kita menggunakan arus dan juga tegangan, maka sedang kita melaksanakan penerapan K3 listrik harusnya. Apalagi arusnya adalah 50 volt, arus bolak-balik, alternatif current, AC, dan juga arus yang searah, DC, direct current, 50 volt dan 120 volt arus sehari. Maka wajib kita menerapkan K3 listrik. Nah, kalau di dalam pasal 4 ini sudah dikatakan, maka ada di dalam pasal 5, kawan-kawan. Kegiatan perencanaan, pemasangan, penggunaan, perubahan, pemeliharaan pada kegiatan pembangkit, transmisi, sampai nanti distribusi listrik, wajib mengacu kepada standar bidang kelistrikan, kan? Yang telah ditentukan perundang-undangan. Apa saja? Contohnya SNI. Ada yang tahu kepanjangan SNI apa, kan? Standar nasional. Standar Nasional Indonesia. Itu yang benar, kan? Tapi pada kenyataannya nanti SNI ini berubah jadi sudah nanya istri. Atau istri sudah oke. ISO. Kita gunakan KW3. Nggak boleh, kan? Karena dalam kegiatan perencanaan, pemasangan, penggunaan, perubahan, instalasi listrik harus menggunakan standar bidang kelistrikan. Pak, kami pakai standar internasional, boleh nggak? Boleh. Misalnya kita menggunakan IEC, International Electrical Commission. Dan standar-standar nasional negara lain yang sudah disesuaikan dengan pengawasan spesialis K3 di bidang kelistrikan. Nah, jadi kita harus jelas ya. Nah, sekarang tolong jelaskan kepada saya, kan? Kalau tadi kita sudah bicara tentang aturan main, jadi apa yang kurang tepat kalau kawan-kawan lihat dari gambar ini? Apa yang kurang tepat dari gambar ini, kan? Silakan. Tadi kita sudah bicara tentang tujuan K3 listrik. Ada aturannya. Nah, sekarang kalau ada tenaga kerja seperti ini, apa yang kurang tepat menurut kawan-kawan? Silakan. Satu orang. Semuanya. Semuanya, Pak. Oke, apa yang paling kurang tidak tepat ini, Pak? Salah satu Baju saja safety. dipilih. Apa, Pak? Baju safety. Bajunya Hello Uniform. Kitty. Uniformnya ada lagi yang lain? Selain uniformnya? Adalah Kacamata, Pak, kacamata. kacamatanya. Nah, Sarung benar. tangannya, Pak. Sarung tangannya. Benar sekali semua, kawan-kawan. Tidak ada yang salah. Sepatunya. Safety Sepatunya. shoes-nya tuh. Safety shoes-nya Orangnya, Pak, banyak. Nah, yang paling kurang tepat itu adalah orangnya. Kenapa Betul. orangnya? Karena senyumannya, kan ya. Karena senyumannya sungguh menggoda. Takutnya nanti dia ini seperti kayak pagi-pagi saya terkejut melihat Facebook saya tiba-tiba ada video. Videonya bilangnya begini, kan? Hello regulars. Tahu kan itu? Saya dari Jerman. Nah, yang pelangi-pelangi itu ya. Jadi jangan sampai nanti kawan-kawan hello regulars ya. Semua sudah punya pasangan ya. Tapi pasangannya yang berlawanan jenis. BPJS 86 ulala mamma mia lejatos. Oke, kita mulai lagi. Nah, dari sini
kita nentukan tadi, apa sih dasar hukumnya? Tadi kita sudah tentukan. Ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 tentang keselamatan kerja dan Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2015 dan penggantinya sekarang Nomor 33 Tahun 2015. Nah, sekarang kita punya juga SNI PUIL 2011. Yang terbaru kawan-kawan pakai SNI yang PUIL 2020. Nah, jadi kawan-kawan, gunakanlah produk-produk yang terbaru ya. Nah, jadi kalau kita sudah bicara tentang standar-standar internasional, maka kita ketahui ada di dalam pasal 6. Kalau tadi kawan-kawan sudah tahu PDCA, maka perencanaan, pemasangan, perubahan, pemeliharaan itu nggak boleh dilakukan oleh orang-orang yang tidak tersertifikasi kan. Yang boleh melakukan itu adalah ahli K3 bidang kelistrikan di perusahaan kawan-kawan. Kalau kami nggak punya Pak, bisa dirental atau dipinjam gitu ya dari ahli K3 bidang kelistrikan perusahaan PJK3, perusahaan jasa keselamatan kesehatan kerja. Nah, jadi mulai dari plan, do, check, action, itu yang melakukan adalah ahli K3 listrik. Pak, saya bukan ahli Pak, tapi teknisi. Nah, dalam hal kegiatan pemasangan, pemeliharaan di pembangkit, transmisi, distribusi, pemanfaatan, itu teknisi K3 listrik. Kalau nggak punya, bisa dipinjam dari PJK3. Jadi kalau di dalam PDCA, plan, do, check, action, maka untuk teknisi itu hanya di do dan dicek. Tapi kalau ahli semuanya ya. Plan, do, check, actionnya. Nah itu beda antara si ahli dan juga si teknisi. Jadi kalau suatu saat kawan-kawan ingin mengambil sertifikasi, ya silakan kawan-kawan disesuaikan. Ingat, semakin tinggi bidang yang nanti Anda akan pilih jabatannya, maka semakin mahal juga biayanya sertifikasi. Ya lebih mahal itu yang ini kawan-kawan. Kalau dia dari Kemenaker, teknisi ini yang offline training 5,5 juta. Kalau ahli ini bisa sampai 12 juta. Pelatihannya selama 16 hari. Kalau yang teknisi ini cukup 5 hari saja. 3 hari teorinya, nanti 1 hari akan kunjungan ke lapangan untuk melakukan tes atau uji lapangan. Melakukan pengukuran grounding, pengecekan terhadap penyalur petir. Nah, kalau ahli K3 nanti kita harus bisa menggambar wiring diagram. Nah, karena kita perencanaan. Nah, itu bedanya ya antara ahli dan teknisi. BPJS 86 terkopi manis ya. Nah, kemudian kapan Pak perusahaan kami harus punya seorang ahli K3 listrik Pak? Ada persyaratan di pasal 7. Untuk perusahaan yang memiliki pembangkit listrik di atas 200 kVA. Berarti kalau kawan-kawan punya genset, dia 200.000 volt ampere. Nah, kita buat, ini kan kVA, kali 1000 ya. Maka wajib harus mempunyai ahli K3 di bidang kelistrikan. Di atas 200 kVA. Nah, kalau nanti kawan-kawan mau mengikutinya, maka nanti ada pelatihannya. Ahli dan teknisi K3 listrik didasarkan kepada tadi saya sudah sampaikan legal standingnya. Kepdirjen nomor 47 2015 untuk ahlinya dan Kepdirjen 48 2015 untuk teknisinya. BPJS 86 terkopi manis kawan-kawan sekalian. BPJS ya. Oke. Nah, untuk pemeriksaan dan pengujian. Nanti kawan-kawan, untuk pemeriksaan dan pengujian ini ada di pasal 10. Jadi nanti pasal 10 mengatakan pengawas ketenagakerjaan spesialis K3 listrik nanti akan melakukan pemeriksaan dan pengujian. Dan ahli K3 listrik pada perusahaan atau nanti ahli K3 listrik pada PJK3.
Kalau nggak punya kawan-kawan di perusahaannya, boleh meminjam atau melengkapi salah satu di huruf A, B, atau juga yang C ini. Nah, tetapi pemeriksaan dan pengujiannya nanti dilakukan sebelum kita serahkan kepada pemilik. Dilakukan dulu komisioning, kan. Kalau nanti ada perubahan atau perbaikan, dilakukan lagi pemeriksaan dan pengujian. Ini dilakukan secara berkala. Nah, nanti dari hasil pemeriksaan dan pengujian ini, dari pengawas ketenagakerjaan akan melihat apakah ada perubahan-perubahan yang muncul dalam kegiatan pemeriksaan dan pengujiannya. Makanya kalau di bidang kelistrikan ada namanya SMK, Sistem Manajemen Ketenagalistrikan. Atau SMK 2-nya ya, Sistem Manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan. Nah, di dalam pasal 11, untuk pemeriksaannya secara berkala itu 1 tahun sekali, kan. Kalau pengujiannya paling sedikit 5 tahun sekali. Nanti hasil pemeriksaan ini akan dikirimkan ke Departemen Kepala Dinas Provinsi untuk dijadikan sebagai bukti kalau perusahaan kawan-kawan sudah melakukannya. Nah, kemudian pasal 13, pengawasan pelaksana K3 listrik dilaksanakan oleh pengawas ketenagakerjaan. Kalau nanti di perusahaan kawan-kawan tidak diterapkan, ada sanksinya di pasal 14. Pengusaha atau pengurus yang tidak mematuhi peraturan akan dikenakan sanksi di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70. Kalau di Undang Nomor 1 Tahun 70 itu kawan-kawan yang di pasal 15 kan dendanya 100.000 ya. 3 bulan penjara. Bukan itu yang kita gunakan. Yang kita gunakan itu di sini. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pasal 186. Dendanya mulai 10 juta, maksimal 400 juta, kurungannya mulai dari 1 bulan, maksimal 4 tahun. Tentang ketenaga kerjaan. Nah, jadi ada sanksi hukumnya, kan. Nah, kemudian bagian yang kedua kita akan lakukan pembahasan. Tadi kita sudah bicara tentang jas merah. Kawan-kawan, kalau saya putarkan 1 buah video, apa yang nanti kawan-kawan akan lakukan ketika di tempat kerjanya kawan-kawan ada yang namanya maksud hati ingin menolong. Misalnya kita ingin menolong nih, ada orang yang kena listrik nih. Kira-kira apa yang kawan-kawan lakukan nantinya kalau kawan-kawan ingin mau menolong seorang yang terkena listrik? Bagaimana caranya, kan? Ada yang tahu? Kecelakaan listrik. Kawan-kawan ingin menolongnya. Tadi kita lihat, oh Pak, kita telepon PLN. Nah, tapi bagaimana kalau misalnya kita ingin menolongnya? Cabut kabelnya, Pak. Cabut kabelnya. Oke. Kedua. Matikan dari Tendang, supply Pak, powernya. tendang. Ya, Supply kita powernya ini ya, matikan. kita matikan ya. Nah, oke, yang Matikan ketiga listrik. Pak, habis itu Pak. Langsung Anda pegang orangnya. Jangan dipegang orangnya ya. Tendang orangnya, Pak. Ya. Jangan Anda tendang orangnya. Ingat, kita menyentuh orangnya itu harus menggunakan alat berupa isolator. Ingat, tubuh kita ini adalah konduktor pengantar arus listrik yang bagus. Karena di dalam tubuh kita ini ada cairan. Nah, oleh karena itu saya putarkan dulu 1 buah video. Silakan diperhatikan, kawan-kawan.
Jelas ya, kawan-kawan sekalian? Maka di tempat kerjanya kawan-kawan harus ada yang namanya SOP-nya. Apa SOP-nya kawan-kawan? SOP tentang P3K di bidang kelistrikan. Apa kepanjangan dari SOP kawan-kawan? Standar operasi dan prosedur. Standar operasional prosedur atau yang disingkat dengan SOP. Dibaca SOP. Kalau SOP itu dibalik jadi apa kawan-kawan? Pos. SOP kalau dibalik jadi Tumpah. Habis. Tumpah. tumpah. Yuk seruput dulu kopinya kawan-kawan atau jusnya ya. Silakan diminum dulu kawan-kawan. Seru ini. Maksudnya saya mau izin minum Stop dulu kalau dong. SOP kalau dibalik jadi tumpah. Karena Stop. suara Iya. saya sudah serak-serak becek gitu ya. Oke, baik kawan-kawan sekalian. Kita masuk ke pembahasan. Nah, kawan-kawan, listrik yang bagus itu dia harusnya tidak tampak, tidak berbau, tidak berbunyi. Tapi kalau sebaliknya, maka listrik itu Anda lihat dia bau, maka terjadi yang namanya short circuit. Dan kalau kawan-kawan sentuh, ini bisa mengakibatkan fatality, kematian, tergantung berapa nilai besar arus listrik yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, oleh karena itu kawan-kawan, dibutuhkan penerapan K3 listrik yang nanti dilakukan oleh kawan-kawan sebagai pengawas ahli K3 di bidang kelistrikannya. Kawan-kawan akan mengecek apakah instalasi peralatan listrik di tempat kerja kawan-kawan sudah diidentifikasi bahayanya. Contohnya apa bahayanya? Arus listrik yang bertegangan. Kita nilai resikonya. Ingat, kalau nanti kawan-kawan dikatakan, pertanyaannya begini, Pak, apa itu definisi aman? Aman itu jangan kawan-kawan jawabnya hanya terbebas dari bahaya. Jangan ya kawan-kawan ya. Menurut Australian New Zealand Standard 4360 tentang risk management, pertama kita harus identifikasi bahayanya dulu. Baru kita nilai resikonya, berapa kemungkinannya, berapa keparahannya, seberapa sering ini terjadi. Nah, kemudian ini kita lakukan nanti pemeriksaan, perhitungan, mengukur, menguji, menganalisisnya. Supaya ini jangan mengakibatkan terjadi yang namanya kecelakaan. Maka kalau kita sudah lakukan identifikasi bahaya, sudah kita nilai resikonya, dan sudah kita kendalikan, maka nanti aman. Kalau tidak kita kendalikan, tidak kita identifikasi, tidak kita nilai, maka nanti akan menimbulkan kecelakaan. Nah, penerapan K3 ini rekan-rekan harus berbanding lurus dengan kemampuan teknis dari para pekerja kita. Jadi nggak boleh sembarang-sembarangan orang kita pilih untuk melakukan pekerjaan di bidang kelistrikan. Sabun apa yang paling genit di planet ini kan? Namanya sabun apa? Colek. Sabun colek. Jadi colak-colek, colak-colek, zaman anak sekarang, slebel, slebel. Tadi di pasal 3 kita sudah menjelaskan apa tujuan K3 listrik. Jadi saya ulangi lagi, menjamin keandalan listrik kita, mencegah timbulnya bahaya-bahaya, sentuhan langsung, sentuhan tidak langsung, dan ada potensi resiko kebakaran. Apa sentuhan langsung Pak Yakin? Sentuhan ketika kawan-kawan pegang langsung bagian yang aktifnya. Contoh, Anda punya kabel listrik. Di dalamnya itu kan ada tembaganya. Anda pegang itu sedang aktif dia. Makanya sentuhan langsung. Kalau yang tidak langsung gimana Pak? Kita buka kulkas. Tiba-tiba pintu kulkas kita mempunyai arus. Kita tersengat. Itu namanya sentuhan tidak langsung. Jelas sampai sini kan? Beda antara sentuhan langsung dan tidak langsung? Jelas Pak, jelas. Oke, coba namanya Pak. saya putarkan satu buah video. Coba kawan-kawan sebutkan di dalam chat Zoom ya. Ini kejadiannya itu masuk kategori A, bahaya sentuhan langsung.
Atau B, bahaya sentuhan tidak langsung. Clear ya? Coba diperhatikan, kawan. 3, 2, 1. Roy. Mati orangnya, kawan-kawan. Tiga-tiganya. Mati tiga-tiganya. Ini mati tiga-tiganya nih. Operator sama helpernya. Ini kejadian ini langsung atau tidak langsung? Tidak langsung. Tidak langsung. Tidak langsung, Pak. Jadi sudah tahu ya. Jadi kalau kawan-kawan membedakan antara langsung dengan tidak langsung sudah tahu. Maka tolong kita identifikasi setiap bahaya-bahaya yang ada di tempat kerja kita. Baik, kalau begitu kawan-kawan sudah sangat mantap sekali melakukan proses identifikasi bahaya langsung dan tidak langsung. Oke, tadi kita lihat ada kecelakaan, eksidennya. Kalau terjadi kecelakaan, itu bukan hanya merugikan diri kita, tapi juga nanti akan merugikan keluarga kita. Tapi kecelakaan itu bukan hanya pada manusia, kerusakan pada mesin, alat, bahan-bahan, misalnya terjadi pencemaran lingkungan, cara kerja, sampai dengan lingkungan kerja kita. Ini akan mempengaruhi kecelakaan. Maka, kalau terjadi kecelakaan akan mengakibatkan hal-hal negatif, kerusakan, korban jiwa, cedera, sakit, sampai kerugian citra dan nama baik perusahaan. Maka yang ini, kerugian-kerugian ini saya singkatlah dengan istilah malaria, kan? Apa itu malaria? Manusia, aset, lingkungan, bahkan reputasi perusahaan kawan-kawan terganggu kalau sampai terjadi kecelakaan. Maka kita sepakat, kawan-kawan, kalau listrik itu berbahaya, sepakat ya, maka listrik itu harus kita kendalikan atau kita Kontrol. kontrol ya. Pak Yakin cakap kotor. Mohon maaf kawan-kawan kalau sinyalnya kawan-kawan lagi posisinya itil. Hilang-hilang timbul, salah satu hilang huruf dari kata kontrol ini saya tidak tanggung jawab ya. Maka bahaya itu harus kita kontrol gitu ya kan ya. Kontrol. Nah, bagaimana cara kita mengkontrol si bahaya ini? Nah, caranya pertama ada yang namanya pemeriksaan dokumen, administrasi kontrol. Hierarki pengendaliannya ini nomor 4, secondary. Dokumen-dokumen gambar di instalasi listrik harus sudah tersedia dan ditandatangani dan disetujui. Harus ada dokumen hasil riksa uji instalasi listriknya. Harus tersedia SOP dari setiap peralatan listrik yang kita gunakan. Kalau kita membeli barang-barang yang baru, mesin-mesin baru, harus tersedia manual booknya. Sudah ada sertifikat uji kelayakannya atau COC-nya, Certified of Compliance-nya. Ini harus ada, rekan-rekan, sebagai administrasi kontrol. Apakah cukup hanya pemeriksaan dokumen? Tidak cukup. Harus kita pemeriksaan visual. Dicek pemeriksaan cara masangnya. Dicek apakah kabel-kabel kubikalnya, PHB-nya, hubung baginya, grounding sistemnya, saklarnya, fittingnya. Grounding warna kabelnya apa ini, kan?
Warna apa kabelnya grounding? Kuning hijau. Kuning hijau berdasarkan PUIL 0225/2020. Pengecekan kontinuitas, terminasi, sampai sambungan-sambungannya, konektornya harus kita cek. Pengecekan polaritas, warna-warna kabel. Ingat, warna kabel RST itu harus kawan-kawan gunakan yang PUIL 2020 yang terbaru ya kawan-kawan ya. Jangan sampai salah warna kabelnya. RST netral. Gunakan warna-warna yang sudah diatur dengan legal standing yang terbaru. Cukupkah pemeriksaan visual saja? Tidak cukup. Kita harus ada pemeriksaan secara teknik. Pengukuran tahanan isolasi, grounding system. Berapa nilai grounding kawan-kawan? 0. Di bawah 5 Pak. Om. Menurut PUIL 0225 harus di bawah 5 ohm. Apakah di bawah 5 ohm untuk pembangkit? Jangan. Kalau di pembangkit nggak boleh di bawah 5 ohm. Harus di bawah 2 ohm. Itu pembangkit. Kalau di tempat-tempat perumahan-perumahan oke lah 5 ohm. Pengukuran tegangan kerja arus yang mengalir. Pengukuran resistansi pembumian sampai proteksi instalasi listrik. Salah satunya adalah penyalur petir. Jadi jangan ada lagi peserta di sini yang mengatakan penangkal petir ya. Karena petir itu nggak bisa ditangkal. Yang bisa menangkal petir itu cuma Dewa Indra, Dewa Zeus, apalagi Torch. Nggak bisa. Yang bisa kita lakukan sama petir itu adalah penyalur, disalurkan kan. Kemana? Ke dalam bumi atau grounding sistemnya ada. Nah, kalau kita punya rumah kan, ini rumah. Ya kan? Kita punya di sini ya. Penyalur apanya? Untuk arresternya. Nah, kemudian kita pasang kabel di luar ya. Apa kabel apa? Down konduktor kan? DC. Nanti kan nggak boleh di dalam rumah dibuatkan. Nanti dia mengalirnya harus di luar. Baru kita masukkan ke grounding system kan. Nah, ini dia kan. Nah, jadi pemeriksaan ini nggak cukup kalau tidak kita lengkapi dengan instrumen-instrumen pengujinya. Apa namanya? Ada insulation tester. Kalau kawan-kawan nanti mengambil teknisi K3 listrik, kan harus bisa menggunakan insulation, arc tester, avometer, tang meter, alat uji GPS-nya. Nanti kalau si ahli harus bisa gambar wiring diagram. Kebutuhan dari peralatan-peralatan listrik dan perlengkapan-perlengkapan listriknya itu tugasnya si ahli. Makanya ahli itu agak lama kan pelatihannya. Apakah hanya cukup sampai di sini saja, Pak? Tidak. Kita harus pengamatan visual bersama dengan para penguji-penguji lainnya. Apakah hanya cuma pengamatan visual? Tidak. Dicek yang namanya engineering control. Setiap hasil dari area-area PHB harus terpasang pagar-pagar pengaman. Panel-panel harus dilindungi dengan pagar-pagar. Pintu-pintunya nggak boleh sembarangan masuk. Orang kan harus terkunci. Sehingga yang boleh masuk ke sini, yang masang lockout, take out, try out adalah para teknisi dan ahli yang sudah memiliki lisensi ataupun responsibility dalam pelaksanaan kegiatan K3 listrik di PHB. Karena apa? Karena akan ada sentuhan-sentuhan bahaya langsung ataupun tidak langsung dan tidak dibolehkan sembarangan orang masuk di sini kan. Jadi di sini harus ada lampu-lampu untuk tanda-tanda indikatornya. Nah, ini untuk wiring diagramnya harus dibaca sama ahlinya. Cukup itu saja? Tidak kan. Harus dilakukan pengukuran tegangan-tegangan sentuh. Jangan-jangan ada terjadi short di bodinya. Maka muncullah yang namanya
bahaya sentuhan tidak langsung. Maka pada panel-panel bahaya teguhan sentuhan tidak langsung yang terlihat dari bodinya harus diukur. Pengukuran bodinya, panel ke grounding sistemnya menggunakan alat ukurnya. Multimeter digital. Itu harus dilakukan pengukuran tegangan sentuh. Nah, kemudian kita nanti harus melakukan pendataan berapa nilai tahanannya. Pengantar yang diukur dari R ke netral, S ke netral, T ke netral, S ke S dengan T, R dengan T. Ini akan kita lihat untuk nilai tahanan isolasi 1, 2, 3. Berapa rata-ratanya? Berapa tegangan yang kita gunakan? Apakah 220 atau 380? Berapa standar minimumnya dibutuhkan? Nah, ini harus dilihat dari rata-rata sini kan. Nih 0,005, sementara ini 0,22. Berarti ada deviasi penyimpangan. Ini standar minimalnya adalah 0,22. Kita dapatkan rata-rata 0,08. Berarti ada nilai tahanan yang tidak sesuai dengan tahanan isolasi yang kita ukur sesuai dengan standar minimum. Jadi yang kita ukur semua titik-titiknya. Nggak boleh hanya R ke netral, S ke netral, T ke netral. Ah, udah ini aja lah Pak, karena RST aja. Nggak bisa. Titik-titiknya, tahanannya juga harus diukur. Di berapa titik? Minimal 3 titik. Nah, kemudian baru kita berikan rekomendasi. Dari data-data pengukuran, didapatkan misalnya tahanan isolasi pengantar R dengan netral tadi, R dengan P-nya tidak sesuai Pak dengan PUIL. PUIL berapa yang kita gunakan? 2020. Di mana nilai tahanan isolasi adalah 1 megaohm per 1 kV. Di pengantar R-nya, tahanan isolasinya ternyata ada yang berkurang. Sehingga mengakibatkan tahanan isolasinya kecil. Itulah pengukuran yang melakukan siapa? Teknisi. Maka teknisi akan lapor kepada ahli, ahli kasih rekomendasi bahwa perlu penggantian pengantar fase R agar nilai tahanan sesuai dengan standarnya. Jadi proses alurnya sudah tahu ya. Nah, jadi ketika kita sudah tahu ada bahaya listrik, bahwa dia bisa nanti muncul arus kejut listrik, efek termal, suhu berlebihan, dan efek-efek medan listrik, maka listrik itu menjadi bagian dari the silent killer. Kawan-kawan tahu the silent killer? Silent killer. Silent itu diam, kawan-kawan. Killer itu apa? Diam-diam menghanyutkan. Diam-diam membunuh, kawan-kawan. Diam-diam membunuh. The silent killer itu, listrik itu the silent killer, pembunuh berdarah dingin, kawan-kawan. Dia diam-diam. Begitu kawan-kawan sentuh, melebihi nilai arus dan tegangan, wassalam kita. Maka dampak yang akan masuk kepada manusia tergantung pada berapa arus yang mengalir ke tubuhnya. Bagian tubuh mana yang sering kena? Yang sering kena itu apa, kawan-kawan? Kaki, tangan. Makanya kalau kawan-kawan sudah menggunakan safety shoes, janganlah dibuka-buka safety shoes-nya kalau di area pembangkit, kawan-kawan ya. Karena safety shoes kita itu isolator. Sementara lama durasi pekerja kena arus. Kalau sudah kita nempel itu artinya kita nggak bisa let it go, melepaskan diri. Maka kita harus tahu ada aturannya. Nah ini kan, waktu ujian ini sering keluar nih. Kalau Anda ngambil ujian teknisi dan ahli. Berapa efek sengatan listrik yang aman melewati tubuh kawan-kawan? Ini lihat kawan-kawan, satuannya apa? Mili ya. Bukan ampere ya, mili kawan-kawan. Jadi yang aman itu adalah 1 miliampere atau kurang. Ini tidak ada akibatnya. Kalau kita bilang inilah obat-obat untuk terapi kan, yang menggunakan arus.
Tapi kalau dia sampai 8 miliampere, dia mulai terasa seperti kena gigit semut. Tapi nggak sakit, tidak mengganggu kesadaran kita. Bisa kita let it go, melepaskan diri. Ingat ya kawan-kawan ya, jangan disalahartikan. Miliampere. Oke, bukan ampere ya. Kalau ampere itu lebih tinggi lagi. Mili. Nah, kalau misalnya 8 sampai 15 miliampere, itu sengatannya terasa sakit kan? Terasa masih kebas tangan kita, tapi kita masih bisa let it go, melepaskan diri, nggak nempel kita. Kesadaran kita nggak hilang. Tapi kalau sudah masuk sampai dengan 20 miliampere, ini sudah mulai terasa kebas di otot tangan kita. Bisa kawan-kawan nanti tidak sadarkan diri dan tidak bisa lepaskan diri. Kalau ada anak kita atau saudara kita tidak bisa melepaskan diri, jangan kawan-kawan pegang dia. Ambil batang kayu ataupun yang terbuat dari isolator, dorong pakai itu kawan-kawan. Jangan pakai konduktor. Misalnya Anda pakai stainless, besi-besi, jangan ya kawan-kawan ya. Pakai yang isolator, tidak mengantarkan arus listrik yang bagus. 20 sampai 50 miliampere ini bisa kesakitan, susah bernapas, terjadi kontraksi pada otot, kesadaran kawan-kawan bisa hilang. Mohon maaf, kalau sampai 200 miliampere ini terbakar kawan-kawan, jantung kita berhenti. Kalau jantung kita berhenti, maka kita check out dari planet ini. Tapi kalau jantung kita berdebar-debar, itu namanya lagunya Di Setiap Ada Kamu Mengapa Jantungku Berdebar. Slemeo, berarti kawan-kawan jatuh cinta. Nah, bedakan jatuh cinta dengan kena efek sengatan listrik kan. Pak, apakah tergantung dari arusnya saja? Tidak. IEC mengatakan tergantung juga dari tegangannya. International Electrical Commission-nya. Kalau tegangan sentuhnya di bawah 50 volt, maka waktu maksimum mengizinkan, oke, bisalah tidak terhingga. Tapi kalau sudah 50 volt, itu cukup 5 detik. 75 volt, 1 detik. Berarti kalau 1 detik sama aja kawan-kawan nggak memegang ya. Kalau sudah sampai 280 tegangan sentuhnya, nilainya waktu maksimum yang diizinkan 0,03. Atau 3 kali 10 pangkat minus 2. Ya sama aja kita disuruh nggak boleh megang ini kan. Rekan-rekan, kira-kira suara saya jelas nggak ya? Apakah suara saya jelas? Pak, sangat jelas. Jelas banget. Ya, karena saya dengarnya kawan-kawan diam-diam saja ya. Takutnya nanti kawan-kawan ini ya, ada seperti motivator mengatakan bahwa sukses itu katanya berawal dari mimpi. Maka secara tidak langsung motivatornya mengatakan kita untuk memperbanyak tidur katanya gitu ya. Siapa tahu tidur nggak? Enggak ya? Pantun dulu Pak, dulu Pak. Oke, kalau begitu suara saya mirip siapa? Judika atau mirip Rhoma Irama kawan-kawan? Judika, Kalau Pak. dengar suara saya jelas. Dua-duanya Pak. Oke, kalau suara saya kawan-kawan bilang miripnya Judika, maka Mirip kita Iwan Fals, nyanyikan Pak. dulu lagunya Judika. Iwan Fals, Pak. Oh, lagu Iwan Fals. Yuk kita nyanyikan lagu Iwan Fals kawan-kawan. 1, 2, 3. Begadang boleh begadang, asal Asik. ada artinya. Begadang boleh saja, asal ikut pelatihan. Sledel, enak kali. Kali enak. Sambil ngopi, Pak. Oke. Baik, kawan-kawan. Arus listrik pada tubuh kita itu bisa mengakibatkan menghentikan fungsi jantung, kawan-kawan. Dan menghambat pernapasan kita. Kawan-kawan, kalau saya tanya, apa makanan dari otak kita, kawan-kawan? Makanan dari otak apa? Elektron. Makanan dari otak kita. Oksigen, Pak. Oksigen. Yang satu. Sama apa? Oksigen. Oksigen satu sama apa lagi? Darah. Sama glukosa. Glukosa. Pertanyaan saya,
Kalau orang kena sengatan listrik, boleh nggak Anda kasih langsung minum? Nggak boleh, nggak boleh. Boleh, Pak. Jangan. Nggak boleh, Nggak karena boleh. minuman yang kawan-kawan kasih itu Mengandung jadi anesthesia. membunuh nanti dia, karena kan sifatnya konduktor itu kan. Jadi jangan sembarangan ngasih minum. Ya, panas yang ditimbulkan oleh arus tadi dapat mengakibatkan kulit atau tubuh kita terbakar pada titik-titik di mana arus itu masuk. Bahkan menimbulkan pendarahan, kesulitan bernapas, serta gangguan saraf. Makanya kalau kita kena sengatan listrik yang tinggi, bisa mengakibatkan kelumpuhan, kan. Kalau kawan-kawan lagi bekerja di ketinggian, ada gerakan spontan. Akibatnya kawan-kawan saat terkena arus listrik, Anda cedera. Karena apa? Jatuh, kawan-kawan, dari ketinggian. Makanya orang-orang yang bekerja di kelistrikan nggak boleh punya riwayat satu penyakit epilepsi. Tahu kawan-kawan penyakit epilepsi? Ayan, kan. Nggak boleh Anda kasih dia tugas kelistrikan. Dua, punya riwayat penyakit jantung, tiba-tiba serangan jantung, kan. Punya penyakit migran, sikit-sikit migran kepalanya, jangan, kan. Nggak boleh. Apalagi, kan, punya penyakit menular. Misalnya lagi asik-asik kita melakukan pekerjaan kelistrikan, tiba-tiba kawan kita, mohon maaf nih ya, kena TBC, batuk dia, batuknya itu kena ke kita. Maka supaya semua dalam kondisi aman, sehat, sejahtera, maka orang-orangnya harus sehat juga secara jasmani dan rohani. Nah, proteksi dari arus kejut listrik, ada proteksi sentuhan langsung, kan. Apa itu? Mencegah mengalirnya arus melalui tubuh. Membatasi arus yang dapat mengalir melalui badan sampai nilai yang lebih kecil. Bagaimana cara kita proteksi dari arus kejut? Maka, ini kan ya, ketika kita kena serangan listrik, itu akan menghentikan, menghambat pernapasan kita, kan. Bahkan sampai luka bakar. Nah, ini luka bakar, kan. Makanya tangan kita ini sebagai bagian dari masuknya arus itu. Ketika kita bekerja di ketinggian, kita jatuh karena terkejut. Beberapa saat yang lalu kan saya sudah memberikan pelatihan tentang implementasi K3 bekerja di ketinggian ya, menurut Permenaker nomor 9 2016. Nah, Iya, Pak. tangga-tangga ini nggak boleh tangga-tangga ini terbuat dari konduktor. Kalau kawan-kawan bekerja di kelistrikan, harus ada kandungan isolatornya. Tolong kawan-kawan. Ingat, kalau kita sudah tahu, jangan pura-pura nggak tahu ya kawan-kawan ya. Kadang di situ saya merasa sedih. Kalau sampai itu terjadi, ciri-ciri orang kena sengatan listrik jatuh dari ketinggian, lihat di tangan sebelah kanannya. Ada entry burn, bekas luka bakar. Luka bakar itu berwarna hitam. Atau juga berwarna kebiruan. Blue and black. Kalau blue and black itu biru kehitam-hitaman. Maka nanti kalau orang jatuh dari ketinggian, maka tulangnya ini akan fracture, retak. Maka kalau kita aja ngobrol, dia nggak akan konsentrasi melihat kita. Karena matanya itu ketika kita melihat orang, memanggil-manggil kita, udah nggak jelas lagi, kabur semuanya. Kemudian, lidah kita ini akan terlipat. Terlipat, kan, naik dia ke atas, swollen tongue. Itu yang nanti menyebabkan kawan-kawan kesulitan bernapas. Makanya harus dibuka, ditarik kita lidah itu. Kemudian ini akan mengalami gangguan pada jantung karena kan arusnya gini ya, tangan diserangnya ke jantung ya, keluarnya misalnya di tangan sebelah kiri, exit burn, atau di kaki sebelah kiri. Makanya ada orang kelumpuhan. Makanya saya katakan di awal tadi, listrik ini the silent killer. Pembunuh berdarah dingin, kan. Diam-diam menghanyutkan ini. Sama kayak gas beracun, kan. Maka bahaya-bahaya sentuhan langsung tadi, itu adalah bahaya-bahaya
yang nanti akan muncul dalam kelistrikan. Sentuhan langsung, tidak langsung. Jadi sentuhan langsung yang pada bagian konduktifnya secara normal bertegangan Anda pegang kayak gini. Makanya tolong kawan-kawan, janganlah menggunakan sarung tangan yang harganya 5.000 sepasang yang bintik-bintik kuning itu ya kawan-kawan. Ketika bekerja di kelistrikan, kadang-kadang saya merasa sedih sekali kan. Seolah-olah pekerja itu punya nyawa kayaknya 5 gitu ya. Mana bisa itu melindungi tangan kita ini dari arus listrik, karena dia kan tidak bersifat isolator. Maka kita harus pakai hand glove high voltage kawan-kawan yang dari karet itu. Ngeri-ngeri sedap juga ya kawan-kawan ya. Nah, maka proteksi bahaya-bahaya sentuhan langsung tadi harus ada isolasi bagian yang aktifnya. Harus ada penghalang atau selungkap-selungkapnya. Harus dibuatkan rintangan, jarak aman, lantai kerja harus diisolasi, dan gunakan alat-alat pelindung diri kan. Ini kita untuk memproteksi supaya kita jangan kena bahaya sentuhan langsung. Nah, kemudian ini kan kita isolasi. Kalau sudah seperti inilah kawan-kawan, langsung aja lah lem biru ini kan ya. Apa itu lem biru kan? Lempar ganti baru. Jangan lagi kita buat-buat begini. Nah, kemudian tolonglah kawan-kawan. Memang manajemen itu prinsipnya mencari keuntungan sebesar-besarnya, mengurangi budget sekecil-sekecil. Tapi kalau kawan-kawan sudah ikut pelatihan tahu yang benar, janganlah dibuat-buat selungkupnya begini kan. Sambung menyambung sampai ada orang yang ngecas handphone pun di sini kan. Maka kita harus pakaikan selengkup-selengkup yang standar kan. Tadi kan kita sudah belajar legal standingnya. Harus sesuai dengan standar. Padahal kenyataannya dibuat-buat gini. Kita memang butuh improvisasi. Tapi janganlah kalau Anda sudah profesional buat-buat begini-ginian. Atau kawan-kawan buat-buat begini kan. Jadi di sini semua ala-ala listrik itu dibuat nanti seng-seng aja. Sementara kalau nanti hujan, gimana kan? Nah, kita harus pasangkan selungkup-selungkup yang sesuai standar. Nah, ini dia, kita pasang pengalaman. Kawan-kawan, orang kalau jam 12 siang, suka sekali tidur dekat sini kan. Dingin ya, kalau dekat-dekat area transformer itu kan. Dingin. Tapi jangan dibiarkan orang tidur dekat-dekat sini. Nanti ada bahaya sentuhan tidak langsung, tiba-tiba hasil ngorok dia di sini, ternyata di sini punya arus dan tegang, mati dia kan. Maka pasanglah rintangan beserta dengan rambu-rambunya. Apalagi kan? Ini ya rambu-rambunya, high voltage harus kita pasangkan sebagai administrasi kontrolnya. Nah, proteksi dengan rintangan. Jadi kalau kawan-kawan sudah punya batasan tadi, rintangan-rintangan tadi untuk mencegah sentuhan tidak sengaja. Bagian-bagian aktif untuk mencegah supaya orang jangan suka sekali keluar masuk di area yang punya arus dan tegangan tadi kan. Rintangan tadi mencegah untuk mendekatnya badan kita yang sengaja ke bagian-bagian yang aktif, yang live. Normally open dia kan. Rintangan itu dapat dilepas tanpa menggunakan kunci atau perkakas, tetapi harus aman sehingga lepasnya secara tidak sengaja. Jadi rintangan-rintangan tadi itu rekayasa engineering kontrolnya. Nah, apalagi kan? Pak, saya mau bekerja di tempat yang memiliki arus dan tegangan. Berapa jarak amannya? Ini harus tahu kawan-kawan ya. Misalnya, Anda bekerja di pembangkit transformer. Berapa Pak jarak amannya? Kalau Anda bekerja di satu kafe, jaraknya adalah minimal 50 cm. 12 kafe, berarti 12.000 volt ya, 60 cm. 500, 300 cm. Nah, kalau yang ini
bisa Anda gunakan, tapi kalau saya tidak kasih rekomendasi ini kan. Coba diingat rumusnya. Kalau saya mengasih untuk advice-nya, jarak amannya itu rumusnya gini kan. 1 meter per kv plus 1. Ya. Jadi, sorry. Sebentar. Saya kurang katanya. Bukan 1 meter ya. 1 sentimeter per kv tambah 1 meter. Oke? Ini rumusnya kalau kita kasih untuk standar jarak amannya. 1 meter tambah 1 sentimeter per kv. Oke, saya tambahkan yang di depan aja ya. 1 meter tambah 1 sentimeter per kv. Jadi gimana caranya Pak Yakin? Nah, gini ya. Ini saya buat dulu 1 sentimeter gitu ya. Nah, kalau kita bekerja di tegangan 500 kV, maka caranya apa kan? 1 meter tambah 500 cm per kV kan? Kan 1 cm per kV. Berarti kalau 500 kV kan dia 500 cm kan? Benar? Kan 1 cm per kV. Rubah ini ke meter. Berarti 5 meter kan? Jadi jarak idealnya itu bukan 3 meter, tapi 6 meter. Ini rumus yang kita pakai. Kalau untuk jarak aman, supaya safe zone area kita jauh lebih maksimal. Oke? Baik. Nah, jadi kawan-kawan, ini kita pasangkan isolasi. Ya, isolasi di tempat kerja kita. Lantai-lantainya harus dipasangkan bagian dari isolatornya. Ya. Kemudian harus gunakan alat-alat pelindung diri, sarung tangan. Ini hard hat yang terbuat dari isolatornya. Kemudian sepatunya juga jangan sampai ada yang berlubang solnya. Ini sarung tangannya yang kita gunakan juga harus sarung tangan elektrikal ya. Bahaya sentuhan-sentuhan tidak langsung, tadi kawan-kawan sudah ketahui, pasang grounding, gunakan perlengkapan kelas 2 atau isolasi ekuivalen, proteksi dengan yang lokasi yang tidak konduktif. Kemudian, proteksi dengan ikatan penyama, proteksi dengan separasi listrik, pembatas, dan pasang tanda-tanda keselamatan. Ini untuk proteksi sentuhan-sentuhan tidak langsungnya. Ya. Nah, jangan lupa grounding system dibuatkan untuk menyalurkan arus-arus bosor saat ada tegangan petir, maka ini harus kita buang ya kalau tidak kita fungsikan. Nah, jadi tolong nanti ada videonya ini cara pemasangan grounding. Ini biasanya saya putarkan videonya, tapi karena waktu kita sudah mepet, ini ada di dalam video di filenya ya. Ini dalam bentuk video nih kan. Coba saya buka dulu ya. Ini videonya nih. Ya. Ini cara untuk pemasangan grounding. Sistem Berikut grounding. ini adalah video pemasangan grounding. Untuk mencapai nilai Ya, grounding jadi dia masih bilang penangkal ya, tapi atau anti kita jangan sampai bilang lagi penangkal, tapi penyalur petir. Jadi proteksi lokasi yang tidak konduktif ini kita perhatikan tangan dan kaki tidak dalam keadaan basah, lantai kerja harus dalam keadaan yang kering. Jadi tolong nanti air-air hujan itu tolong dikeringkan dulu kalau kita bekerja di kelistrikan. Jangan sampai yang begini-gini ya kan ya. Ini kan lantainya basah nih. Nah, jangan lupa bahaya listrik bertegangannya juga harus dipasangkan rambu-rambunya. Nah, untuk kebakaran-kebakaran karena listrik, itu karena apa? Karena pembebanan lebih, sambungan isolator-isolatornya itu ada yang terkelupas, menggunakan perlengkapan KW yang tidak standar,
arus listriknya MCB-nya nggak sesuai, harusnya pakai 8 atau 16, Anda pakai yang lebih kecil. Isolasi bocor, listrik statik. Listrik statik itu seperti kawan-kawan ambil kertas kecil-kecil, lalu kita ambil penggaris, gesek-gesek di rambut kita. Lalu kita dekatkan pada kertas yang kecil-kecil, maka dia akan bergoyang-goyang. Itulah kenapa kawan-kawan di SPBU Anda dilarang nelpon sambil isi BBM. Karena dari listrik statik itu bisa muncul. Sembaran petir. Ini yang kejadian di Balongan. Jam 12 malam, tangki storage-nya bocor, listrik menyambar, terjadi kebakaran. Maka kita butuh yang namanya penyalur-penyalur petir. Oke, sebelum kita akhiri dari sesi penjelasan materi kita, ini adalah slide yang terakhir. Apa yang kurang tepat dari gambar ini? Silakan, diberikan dengan cepat jawabannya. Apa yang kurang tepat dari gambar ini? Kelakuan orangnya, Pak. Kurang Tidak jauh, pakai Pak. helm. Pak, tidak pakai helm. Ada lagi yang lain? Masih di bawah umur. Mengemudi yang salah. Mengemudi yang salah. Oke, baik. Semua pernyataan kawan-kawan jawabannya benar. Jadi apa yang kurang tepat dari gambar ini adalah mantan itu tidak ada yang terindah. Karena yang terindah nggak bakalan jadi mantan, ya. Baik rekan-rekan sekalian, demikian sesi kita untuk penjelasan pada hari ini untuk implementasi K3 kelistrikan sesuai dengan peraturan menteri, dan saya berharap ilmu yang kawan-kawan dapatkan bisa diimplementasikan karena judul dari materi kita adalah implementasi K3 listrik sesuai dengan peraturan menteri nomor 12 tahun 2015. Saya Yakin Armanto mengucapkan selamat malam bagi kawan-kawan sekalian. Jalan-jalan ke Bali, jangan lupa bawa oleh-oleh saat kembali. Semua peserta wajahnya berseri-seri. Jangan lupa kawan-kawan, tetaplah bekerja dengan aman, selamat, sehat, dan safety. Saya Yakin Armanto mengucapkan selamat malam bagi rekan-rekan sekalian. Saya kembalikan kepada moderator. Silakan moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak Yakin Ermanto atas penyampaian materinya. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semuanya ya. Oke, selanjutnya kita sesi foto bersama. Untuk rekan-rekan diharapkan semuanya on cam ya. Pak Niko bisa minta tolong untuk dipandu Siap. untuk Silakan. foto bersama ya. Ada Kira-kira ada 3 berapa slide nih, ya. Pak? Ada 3 slide ya. Dibantu on cam-nya. Oke, slide pertama. Slide kedua. Slide ketiga. Oke, cukup kembali. Oke, terima kasih Pak Niko. Selanjutnya jangan lupa rekan-rekan untuk mengisi link absen ya. Untuk Pak Niko boleh minta tolong link absennya di-share di kolom chat baik di WA group. Sudah Pak Niko? Sudah Mbak Eli. Oke. Materi, Mbak. Jangan lupa diisi ya. Ya, jangan lupa diisi untuk link absennya ya. Dan yang terakhir kita akan ada sesi tanya jawab ya. Bagi 3 pertanyaan yang terbaik, maka akan mendapatkan door prize yang menarik. Oke, langsung saja ya. Saya serahkan kembali kepada Pak Niko untuk sesi tanya jawabnya. Silahkan Pak Niko. Baik, terima kasih Mbak Eli atas kesempatannya. Baik, Pak Yakin, kita di sesi tanya jawab nih Pak Yakin, ada beberapa yang sudah menanyakan di kolom chat Pak Yakin. Bentar, saya bacakan Pak. Ini Pak, dari Pak Muhadir nih, izin bertanya Pak.
laporan yang diuji oleh teknisi dilaporkan ke ahli. Nah, ahli yang dimaksud apakah di sini ahli K3 listrik ataukah atasan langsung atau tenaga ahli lainnya, Pak? Mohon penjelasannya. Oke, Pertanyaan dari Pak baik. Muhammad. Baik, terima kasih untuk Bapak Muhammad. Jadi kalau kita buka ya, saya buka lagi untuk biar kita merefresh ulang lagi di pasal 6 ya. Jadi yang dimaksud nanti laporannya itu, ini ya, rekan-rekan ya. Nah, jadi laporan nanti dari teknisi ini kepada ahlinya. Berarti kan kalau ahlinya ini kan pengawasnya ya. Nah, pengawasnya yang memiliki responsibility, tanggung jawab di bidang kelistrikan, mulai dari perencanaan, pemasangan, perubahan, dan pemeliharaan, Pak. Makanya rekan-rekan, sebaiknya di tempat kerjanya kawan-kawan itu, para teknisinya kawan-kawan itu sudah ada sertifikasinya. Biar mereka tahu apa tupoksinya. Dan para supervisor kita, atau electrical engineer kita, atau manajer electrical kita, ketika kita lakukan pelaporan kepada mereka, mereka sudah tahu apa tupoksinya. Jadi teknisi ini kalau secara fungsionalnya dia akan melaporkan kepada ahlinya. Nah, siapa yang nanti di sana ditunjuk sebagai pengawas yang punya sertifikasi ahli K3 di tempat kerjanya Bapak-bapak sekalian? Oh, ada Pak, supervisornya. Nah, pada supervisornya. Ini yang dituangkan di dalam pasal 6 Permenaker nomor 12 tahun 2015. Jelas kawan-kawan? BPJS 86 terkopi manis ya. Terima kasih penjelasannya, Pak. Oke, baik. Terima kasih Bapak yang sudah menjawab. Pertanyaannya cukup menarik. Semoga membantu untuk menjawab pertanyaan yang Bapak sampaikan. Silakan Pak Niko selanjutnya, Pak. Dari Pak Mas Adrian, apakah untuk mengendalikan swollen tongque selain tarik lidah, apakah boleh bila badan korban dimiringkan, Pak? Oke, baik. Jadi kalau kawan-kawan buka nanti di AHA, Amerika Heart Attack, dan di dalam Permenaker nomor 15 tahun 2008 tentang P3K. Jadi ketika nanti ada orang mengalami swollen, ada lidahnya itu terlipat, selain kita tarik lidahnya, kita boleh memiringkan. Memiringkan itu proses untuk treatmentnya dia. Jadi setelah lidah kita tarik tadi keluar, kan kalau lidah tadi kan dia agak menutup tenggorokan kita nanti untuk napasnya. Korban kan dapat kita miringkan. Jadi nanti kalau kita miringkan dia, ada perubahan terhadap sisinya ke satu sisi. Untuk mencegah apa tuh kawan-kawan? Untuk mencegah namanya, kalau kawan-kawan buka di dalam AHA tersebut dan permenakernya, ada namanya aspirasi. Apa aspirasi itu? Masuk cairan atau benda asing ke paru-paru kita, kawan-kawan. Jadi ketika kita nanti, kalau Anda sudah lakukan latihan BLS, Basic Life Support, setelah Anda melakukan RGP, restorasi jantung paru, kan kita akan memiringkan tubuh korban dengan hati-hati ke arah kita ya. Untuk mendukung apa? Mendukung kepalanya, lehernya, untuk mencegah supaya apa? Misalnya dia jatuh jangan sampai cedera tulang punggung belakangnya atau ada cedera lehernya. Nah, tapi jangan lupa, jangan hanya dimiringkan saja. Kita harus cek juga napasnya tetap terbuka ya. Kalau nanti ada mulutnya itu keluar busa-busa, ya kan kawan-kawan, ada benda-benda asing atau lendir-lendir yang keluar. Kalau biasanya orang-orang yang minum soda atau mabuk kan, ada keracunan kan keluar dari mulutnya itu. Nah, kalau orang kena sengat listrik, kalau dia jatuh bisa dia mengeluarkan lendir-lendir atau benda-benda asing di mulutnya, Pak. Itu bisa menghambat aliran udaranya. Bapak juga selain memiringkan, bersihkan di mulutnya itu, Pak. Jadi, tetapi yang perlu saya sampaikan, skala prioritasnya, satu, Bapak harus mengendalikan lidahnya. Kedua, tolong jangan sesuka hati kita memiringkan tubuh korban. Harus dilakukan dengan sebaiknya dengan orang-orang yang sudah mempunyai keterampilan yang tepat.
Karena apa? Karena takutnya nanti ada kemungkinan cedera dia tulang punggungnya, lehernya, karena korban nggak sadarkan diri. Jadi betul-betul nggak boleh niat kita ingin menolong, jadi kita membunuh dia kan ya, untuk menghindari cedera tambahan. Ingat, selalu kawan-kawan prioritaskan keselamatan korban. Kalau nggak bisa kawan-kawan lakukan, saya minta tolong nih, Anda telepon tim emergensi. Telepon tim P3K, telepon tim IRP-nya. Kalau Anda nggak mampu melakukannya. Gitu ya, rekan-rekan sekalian ya. Baik, demikian untuk penjelasannya Pak. 86 terkopi manis. Semoga Jelas, Pak. menjawab pertanyaan dari rekan kita yang tadi ya. Terkopi manis, Pak. Yakin, terima kasih. Baik, silakan Pak. Niko ada Berikutnya, lagi? Pak, dari Mas Eling Romadi nih, Pak. Pak, bertanya berapa nilai tahanan isolasi kabel Om untuk ruangan kering, Pak? Oke, jadi kalau Bapak nanti buka di dalam puilnya 0225 2020. Jadi nanti di situ ada nilai tahanan kabel untuk isolasi di ruang kering. Ini nilainya tinggi, Pak. Untuk kita memastikan bahwa arus bocor itu yang nanti akan terjadi di situ, di isolasi kabelnya bisa kita tanggulangi. Jadi itu nilainya di antara tidak kurang dari 1 mega ohm, Pak. Per 1000 volt tegangan uji DC. Jadi kalau nanti Bapak mau menghitungnya, Bapak bisa menggunakan rumusnya. Kalau rumusnya itu, pakai rumus gini bisa, Pak. Bentar ya, saya buatkan di sini rumus. Rumusnya gini, Pak. Saya ketik di sini aja ya. Nah, itu untuk rumusnya, Bapak buka R sama dengan V-nya per 10.000. Nah, ini nanti rumusnya untuk ion dikering. Jadi kalau kita harapkan dia harus di atas 1 mega ohm per 1000 volt untuk tegangan uji DC. Di mana nanti tegangan uji yang Bapak sudah punya tadi, itu jangan lupa harus diperhatikan juga tegangan ujinya dalam satuan volt. Misalnya, tegangan uji Bapak adalah 1000 volt. Berapakah nilai tahanan isolasi minimum yang diperlukan apabila 1 mega ohm per 1 mega ohm? Misalnya gitu ya. Saya ulangi lagi. Tegangan ujinya dalam volt. Contohnya, jika tegangan uji Bapak adalah 1000 volt, maka berapa nilai tahanan isolasinya yang diperlukan? Adalah 1 mega ohmnya. Minimalnya 1 mega ohm. Karena tadi kan sudah saya katakan, harus tidak kurang dari 1 mega ohm per 1000 volt tegangan uji DC. DC direct current ya. Oke, selanjutnya Pak, silakan Pak. Oke, baik Pak. Ini ya mungkin masih mirip-mirip nih Pak pertanyaannya dari Pak Sukirno. Bagaimana mencari tanah yang baik untuk penggerondingan apabila di daerah rawa, Pak? Yakin? Ya, sebenarnya kalau kawan-kawan nanti ngambil sertifikasi teknisi, semua lengkap, semua yang kawan-kawan tanya itu dua ada di materinya. Tapi saya jelaskan aja ya. Harusnya kita ada tadi pembahasan tentang grounding. Jadi kalau kita buka di dalam puil 0225, bahwa setiap area di tempat kerja kita yang memiliki arus dan tegangan, di situ harus kita temukan grounding. Nah, kalau di daerah-daerah rawa ini menjadi tantangan sebenarnya kawan-kawan. Karena karakteristik tanah rawa itu tingkat kelembapannya tinggi loh kawan-kawan. Dan kandungan airnya cukup banyak di rawa-rawa itu. Nah, bagaimana Pak caranya? Di sinilah nanti kawan-kawan ada ujian praktek kalau Anda ambil teknisi dan ahli. 1, kawan-kawan nanti akan melakukan uji resistansi tanah. Jadi di lokasi rawa tadi, Anda akan menggunakan untuk penggerondingan resistansi tanahnya itu yang rendah. Yang indikasinya bahwa tanah tersebut baik untuk penggerondingan. Karena dapat mengalirkan arus listrik ke bumi. Tapi nanti menggunakan alat-alat khusus. Nanti ada latihannya. Pakai
kalau nanti kawan-kawan di situ pakai Wener pakai Wener 4 pin. Nanti Anda punya pakai Wener 4 pin method. Nah, kemudian gimana lagi Pak? Karena dia di rawa-rawa, kawan-kawan harus perhatikan tanah tersebut harus memiliki drainase yang baik. Karena tanah rawa itu kan cenderung memiliki elevasi air yang tinggi kan? Sehingga drainase yang buruk nanti kan itu dapat mengakibatkan resistansi tanah di dalam rawa-rawa itu nggak cocok jadinya untuk grounding. Maka gimana Pak solusinya? Cari kan, cari lokasi di daerah-daerah rawa-rawa itu yang lebih tinggi. Agak lebih tinggi cari dia. Mungkin ya kalau di rawa-rawa itu banyak kandungan lumpurnya kan. Itu bisa menjadi pilihan baik di area yang sangat berlumpur tadi. Nah, Pak, saya nggak tahu Pak caranya. Makanya kawan-kawan harus undang konsultasi dari pihak eksternal. Misalnya dari PJK 3. Jika memungkinkan konsultasi untuk ahli pengukuran tanah. Makanya ada ahli K3 listriknya. Nanti mereka akan berikan saran. Nah, kalau kami punya ahli K3 listrik, Pak, gimana Pak? Jadi saran saya, solusi terakhir nih. Kalau boleh, nanti di daerah rawa-rawa itu, buatkan perlindungan tambahan. Apa itu? Ada kawan-kawan nanti buatkan peninggian. Kawan-kawan buatkan peninggian elektroda grounding. Atau nanti kawan-kawan ambil tanah kering, timbun bahan tambahan untuk meningkatkan kontak listrik dengan tanah. Ditinggikan kan? Jadi ada penggunaan bahan tambahannya untuk meningkatkan kontak listrik dengan tanah. Tapi jangan Anda bilang, kadang-kadang peserta ini jawabnya, apa Pak bahan tambahannya? Kami kencingi Pak, biar nanti untuk area tersebut muatan garamnya tinggi. Bukan begitu, bau nanti kawan-kawan ya. Kadang-kadang kan peserta ini aneh-aneh solusinya ya. Ada lagi yang bilang, Pak kalau kena sengatan listrik, kami kasih Pepsoden aja Pak. Kadang-kadang begitu-gitu yang menyesatkan ya. Jadi saran saya untuk yang di tanah rawa, yang baik untuk pengerundingan di daerah rawa, ini memang bisa menjadi sebuah tantangan bagi seorang ahli dan juga teknisi K3 listrik. Jadi saya tadi sudah memberikan saran-saran, lakukan dulu pengukuran resistansi tanahnya, kalau boleh cari posisi elevasinya agak tinggi, dan kalau bisa nanti kasihkan tambahan pakai tanah kering untuk meningkatkan kontak listriknya dengan tanah. Nah, itu nanti menjadi salah satu tindakan-tindakan powerful yang nanti kawan-kawan lakukan ya. Oke, ada lagi? Silakan rekan-rekan. Pertanyaannya Pak Niko. Ya, berikutnya dari Mas Babak IASE nih Pak. Pak mau nanya, untuk ambil ahli K3 listrik, apa harus lulusan elektro? Karena materinya mungkin banyak hitungannya Pak. Mohon Ya, tanggapannya Pak. jadi kawan-kawan sebenarnya begini ya. Karena kan saya juga S1-nya teknik elektro kawan-kawan untuk spesialis instrumentation pneumatik. Saya S1-nya elektro, saya S2-nya di Magister Manajemen Bencana. Jadi memang kalau kita mengambil sertifikasi ahli K3 listrik, kalau nggak ada background-nya kawan-kawan, sebaiknya nggak usah lah. Capek nanti kawan-kawan. Karena kalau teknisi K3 listrik ini nggak boleh kawan-kawan belajar lagi dari awal. Misalnya, bagaimana rangkaian seri, bagaimana rangkaian paralel, gimana mengukur RST, gimana, nggak boleh lagi kawan-kawan. Itu nggak diajarkan lagi. Tapi kalau dibilang, Pak, saya nggak lulusan elektro Pak, tapi passion saya bagi orang listrik. Ada gitu kan, yang lulusan STM, boleh nggak? Boleh. Tapi kalau boleh, kalau bisa nih, kalau nanti Anda ahli, cocoknya lulusan teknik elektro untuk jurusan high voltage, karena biar lebih cepat pemahamannya kawan-kawan. Jadi tentang rangkaian listrik, peralatan listrik, wiring diagram, dasar-dasar listrik itu udah kawan-kawan sikat semuanya. Jadi nggak perlu bingung-bingung lagi. Tapi kalau misalnya saya dari non teknik Pak, kalau saya punya keahlian dari bidang kelistrikan, boleh nggak? Boleh. Itu tergantung passionnya kawan-kawan, minatnya. Dan banyak juga yang kawan-kawan dari teknisi K3 listrik, saya lihat ada yang nggak lulusan dari S1, ada yang dari STM, tapi jago kawan-kawan
Banyak gitu. Nah, tapi nanti kalau untuk syaratnya pengambilan teknisi itu boleh SMA kan? Sorry. Kalau teknisi minimal D3 untuk teknisi ya. Teknisi K3 listrik D3 kan? Untuk sertifikasi Kemenaker ya, tapi kalau Anda untuk sertifikasi BNSP bebas. Tapi dua-duanya tetap berlaku. Oke, baik. Selanjutnya Pak Niko. Baik nih Pak, dari senior saya nih Pak Jemi Riswana. Apakah ahli K3 listrik harus standby Pak saat pengerjaan listrik saja atau dari awal sampai akhir proyek harus standby Pak? Oke, jadi gini kawan. Yang namanya ahli K3 listrik itu kan dia mulai dari perencanaan, ya pemasangan nanti sampai dengan pelaporan. Nah, jadi kalau kawan-kawan nggak harus standby di situ, kan kita titik koordinat untuk pengerjaan dari kelistrikan itu banyak. Misalnya kita di Gardu Indo, ada di Trafo, kan kita keliling misalnya. Makanya supaya jangan nanti ahli K3 kita itu tidak selalu standby, dari awal sampai akhir nanti dia di situ. Makanya teknisi-teknisi kita itu yang betul-betul sudah punya pengalaman. Kalau nanti dia nggak ahli di bidang situ, capek di kawan-kawan sendiri. Percaya atau tidak, silakan Anda lakukan. Karena ketika tanggung jawab kita itu, kita berikan sama orang, tapi kita was-was, nggak paham dia kawan-kawan, kita yang takut. Karena apa? Karena kita sebagai ahli kan kita merencanakan, kita yang merancang. Perancangan itu kita sebagai ahli K3 listrik. Karena kita sudah terintegrasi dengan sistem kelistrikan. Kita sudah bisa memberikan masukan tentang bagaimana prosedurnya, evaluasi resikonya. Maka kita kan harus nyampaikan ke anak buah kita. Nah, kalau kita sebagai seorang ahli bisa pengawalannya. Tapi ahli K3 listrik itu mungkin kan mengawasi untuk pekerjaan listrik di satu titik. Dia akan cek, sudah sesuai nggak prosedurnya, benar nggak? Sudah dilakukan nggak inspeksi rutin? Apakah kondisi instalasinya sudah sesuai nggak dengan standarnya? Kalau sudah kan bisa dia tinggalkan, tapi tetap harus ada penyuluhan, pengawasan dari ahli. Nah, K3 listrik itu juga harus dia bisa merespon kepada keadaan-keadaan darurat. Bisa terjadi kecelakaan listrik, kebocoran arus, memiliki prosedur-prosedur untuk penanganan P3 itu harus disampaikan sama anak buahnya. Karena nggak mungkin nanti dia melakukan evakuasi lagi. Anak buahnya itu harus terampil. Jadi secara general lah ya kawan-kawan ya, ahli K3 listrik itu lebih intensif dia ada waktu pengerjaan yang aktif saja. Yang misalnya melibatkan instalasi, pengujian, komisioning, sistem kelistrikan. Mereka nggak harus standby sepanjang waktu di situ. Tidak perlu terlalu banyak sekali, karena kan ada level teknisi nanti akan melakukannya. Nah, tapi tetap di bawah pengawasan si ahlinya kan. Gitu ya rekan-rekan sekalian ya. Sampai di sini, apakah cukup jelas untuk pertanyaan tadi, Bapak yang tadi cukup ya? Oke. Cukup Pak. Silakan Pak, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, satu pertanyaan terakhir nih Pak dari Ya, Pak silakan, Pak. Ridwan. Alat keselamatan apa saja Pak yang digunakan untuk terminasi pada panel aktif di mana ada beberapa plat busbar aktif terbuka? Oke, baik. Jadi nanti Pak, banyak sekali alat-alat pengaman. Tadi kita sudah jelaskan, selain dari yang namanya kita pakai, ingat sarung tangan ini ya Pak ya, high voltage ya Pak. Sarung tangannya high voltage. Yang kedua, tolonglah Pak, kalau bisa Anda sebagai seorang pengawas, itu sepatunya sepatu yang betul-betul untuk solnya berfungsi dengan aktif. Jangan sampai nanti yang koyak. Yang kedua, Bapak juga harus pakai pelindung menggunakan kalau kita yang busbar-busbar yang terbuka itu kan ada kayak seperti kayak planet itu ya. Saya lupa nama itunya. Onyx berapa itu? Yang seperti kayak orang mau naik ke planet itu. Itu kan bajunya itu tahan terhadap api itu Pak. Itu dia sifatnya non konduktif itu Pak.
yang nanti melindungi potensi tubuh Bapak pada bagian-bagian yang tidak aktif. Bagian-bagian aktif dari panel-panel kita itu. Waktu kita melakukan panel listrik di mana terdapat plak busbar aktif yang terbuka. Tapi kalau tegangan-tegangan yang tinggi sekali, Pak ya, nah itu pakai pakaian pelindung yang kayak orang-orang planet. Tapi kalau dia tidak menengah, nggak usah. Cukup Bapak pakai sarung tangan isolasi high voltage-nya tadi. Cukup Bapak menggunakan kacamatanya. Kemudian Bapak cukup menggunakan helmnya, tapi helmnya yang kelas B ya Pak ya. Yang kelas B itu untuk yang arus listrik bertegangan tinggi, yang di atas 2000 volt. Nah, sepatu pengamannya, kemudian tolong juga alat-alat pemotong, alat-alat pengait Bapak. Tang pemotong, kawat-kawat listrik itu, alat-alat pengait itu untuk melakukan terminasi itu aman ya. Tanpa nanti perlu kita mengganggu plat busbarnya itu, Pak. Tapi harus ada kandungan-kandungan isolatornya untuk pegangan handlernya. Kemudian nanti alat-alat ukur tegangan dan arusnya itu, Pak. Untuk memastikan bahwa alat-alat ukur itu juga tepat, seperti voltmeter, ammeter, sesuai dengan tegangan arus pada panel-panel listrik kita. Di mana kita di situ akan memantau terkait mengenai kondisi listriknya yang aman. Kemudian nanti jangan lupa pemutus ya Pak, pemutus ininya, pemutus sirkuitnya ya. Tolong nanti Bapak lihat sirkuitnya itu telah dimatikan dengan aman sebelum Bapak melakukan pekerjaan pada panel listriknya. Nah, dengan cara apa? Tadi kita sudah sampaikan, pasangkan lotonya, lockout, take out, try on-nya, pasangkan rambu-rambu peringatannya, papan-papan peringatannya. Nah, yang perlu saya perhatikan juga ketika melakukan yang terbuka-terbuka gini, Pak, di area yang ada busbarnya, tolonglah jangan Bapak melibatkan orang yang tidak ahli dalam bidang kelistrikan. Minta dulu, Bapak sudah ikut pelatihan enggak? Udah punya pengetahuan enggak? Karena pekerja-pekerja terlibat ini, kadang-kadang dia semangatnya aja yang kuat, tapi mengidentifikasi bahaya pengetahuannya kurang. Jadi, kita sebagai seorang ahli yang sudah tahu tentang K3 listrik, tetap kita harus mengutamakan keselamatan, kesehatan, kesejahteraan dari pekerja kita saat bekerja di panel-panel listrik aktif. Mereka harus mengikuti prosedur, ikut training. Alat-alat yang kita gunakan harus sesuai dengan identifikasi bahaya dan pengendalian risiko untuk mengurangi risiko-risiko terjadi yang namanya bahaya-bahaya listrik tadi. Oke ya? Baik. Saya rasa sudah cukup banyak untuk pertanyaan-pertanyaannya kawan-kawan. Cukup, Pak. Terima kasih, Pak. Dan nanti ini ada kawan-kawan yang lain nanti kalau misalnya mau ditanyakan, saya bisa welcome aja ya melalui WA. Baik, Pak. Melalui apa saya silakan nanti kan. Silakan, Pak. Baik, terima kasih, Pak Yakin. Untuk pengumuman pemenang, Pak Yakin, bisa dibantu, Pak. Ya. 3 pertanyaan terbaik, Pak. 3 pertanyaan terbaik tadi siapa, Pak, yang bertanya tentang perhitungan tadi, Pak? Yang perhitungan tadi namanya siapa, Pak? Perhitungan sebentar, Pak. Yang di nilai tahanan isolasi untuk ruangan kering. Tadi siapa, Pak? Tadi ada yang nanya tadi. Itu bagus Ada, nih Pak. pertanyaan itu. Itu ada materinya di ahli dan teknisi. Siapa tadi namanya itu? Mas Yang Eling, Bapak Pak. mana yang bertanya? Mas Eling, Hah? Mas Eling, Pak. Mas Oh Eling. ya, Pak Eling tadi ya, Pak Eling ya. Ya. Pak Eling tadi bertanya tentang nilai tahanan isolasi di ruang kering. Nanti ada materinya itu, Pak. Itu sangat bagus sekali. Kemudian tadi ada yang bertanya mengenai swollen tongue. Itu bagus sekali tuh. Siapa tadi, Pak? Yang swollen tongue. Yang tadi bisa nggak dimiringkan, Pak? Korbannya itu. Siapa itu, Pak? Ada sebentar, Pak. Swollen tongue tadi. Mas Itu bagus tuh Adriansyah. Pak pertanyaannya. Adriansyah, Pak. Itu dia. Bapak itu ya. Nah, Oke, kedua. yang terakhir tadi itu jawabannya, pertanyaan itu bagus tadi. Apakah Pak seorang ahli K3 listrik itu harus standby, Pak, saat pengerjaan listrik? Atau sampai kapan, Pak? Apa sampai selesai proyek? Nah, itu bagus tuh. Tadi Pak Jemi, pertanyaannya. Pak. Senior saya itu. Oke. Oh, Pak Jemi ya, itu bagus tuh ya. Jadi kawan-kawan, Pak Jemi tadi sudah memberikan salah satu pertanyaan yang cukup powerful. Nah, semua pertanyaan kawan-kawan sudah ada yang saya berikan jawaban.
Tapi pertanyaan saya tolong diberikan jawabannya dulu kawan-kawan. Pertanyaannya adalah Pak Ujang pergi ke pasar, punya uang 5.000. 1.000 dia beli kopi, 1.000 dia beli gula. Dia mau pulang naik ojek. Berapa dia bayar ongkos tukang ojeknya kawan-kawan? 3.000. Berapa bayar ongkos tukang ojeknya? Jawabannya adalah gratis. Karena tukang ojeknya adalah bapaknya sendiri. Kelap-kelip bintang bertaburan. Hanya satu yang tampak terang. Sungguh banyak lembaga pelatihan. Hanya menara edukasi yang paling kita sayang. Saya Yakin Mantap, Armanto Pak. Terima mengucapkan kasih, Pak. selamat malam bagi rekan-rekan sekalian. Saya kembalikan kepada moderator. Silakan moderator. Baik, terima kasih ya. Sesi pertanyaan juga sudah selesai. Berarti sesi webinar pada malam hari ini juga sudah selesai. Ya, mungkin saya sedikit promo ya. Barangkali rekan-rekan ingin mengambil sertifikasi atau sertifikasi perorangan atau sertifikasi perusahaan SMK 3 atau ISO, bisa hubungi kita di Menara Edukasi ya. Bisa kunjungi juga di web kita www.menaraedukasi.com ya. Baik, udah selesai ya. Ini sudah lewat 28 menit nih. Terima kasih banyak Pak Yakin atas materinya dan semoga masih terus bersedia mengisi materi di Menara Edukasi, Pak Yakin. Dan harapan saya juga nanti Menara Edukasi bisa membuka kelas untuk teknisi K3 listrik dan ahli K3 listrik. Yang paling mudah mungkin LSP-nya kita sudah banyak bekerja sama dan harapan kita Pak Yakin juga masih bisa membantu untuk instruktur dan trainer di teknisi atau ahli K3 listrik. Baik, saya tutup, saya akhiri webinar pada malam hari ini. Terima kasih banyak rekan-rekan yang sudah hadir dan Pak Yakin, terima kasih banyak atas pemaparannya. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih. Wabarakatuh. Malam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin lip.